Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bisa meramaikan, mengumarahkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Itulah mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Surat 9 ayat 18. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Untuk khutbah kita pada hari ini adalah bagaimana kalau Allah yang melarang kita ke masjid. Kalau tahun yang lalu kita ingin ke masjid tapi dilarang karena adanya wabah penyakit COVID-19. Kemudian dengan berkurangnya di Kota Padang, telah itu dikeluarkan Fatwa MUI 004 MUI strip Kota Padang Desember 2020. Yang isi diantara adalah angka 2. Setiap pengurus masjid mushola mengumarahkan masjid baik dengan sholat berjamaah, wirid pengajian dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, ukur suhu, bawa tikar. Lalu angka 3 sudah dibolehkan sholat berjamaah dengan saf yang rapat kembali. Dengan keluarnya fatwa ini kita bersyukur sehingga kita dapat mengumarahkan, meramaikan masjid. Semoga Allah melindungi kita dari wabah penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat 9, surat At-Taubah tadi, yang bisa meramaikan masjid, mengumarahkan masjid ialah orang beriman, orang sholat, dan orang yang mengeluarkan zakat. Dan dikunci dengan orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Di sini terjadilah 3 akidah menurut ilmu tauhid. Yang pertama akidah Jabariyah. Dia hanya takut kepada Allah, tidak takut pada siapapun, tidak takut penyakit apapun. Ini adalah Jabariyah. Yang kedua adalah Qadariyah, mengamalkan surat 13 juz 13. Di dalam ayat 13 dinyatakan
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu suku dan bangsa kecuali diri masing-masing yang merubah. Berarti Qadaria menganggap ayat tadi ialah kita menerima qadar dari Allah sesuai usaha apa yang kita inginkan, bukan dari Allah. Ingin kaya silakan, ingin miskin, ingin melarat, ingin sakit, kita yang bisa. Ingin sehat, kita yang bisa, bukan dari Allah. Tapi akidah yang ketiga disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, 3 pokok yang paling penting diamalkan. Yang pertama ialah berusaha, yang kedua ialah berdoa, yang ketiga adalah tawakal pada Allah. Kita sudah berusaha dengan tidak berkerumun, sudah berusaha pakai masker, cuci tangan, tikar di bawah, dan kita berdoa ke Allah semoga kita dihindarkan dari wabah penyakit menular. Akhirnya juga kena, maka kita tawakal kepada Allah. Inilah akidah yang betul itu. Karena itu pemerintah sudah mengizinkan kita berjamaah di masjid sholat tarawih, dan MUI sudah mengeluarkan itu fatwa. Namun yang harus kita pikirkan di hari ini adalah dari hadis qudsi, bagaimana kalau Allah yang melarang kita ke masjid ini. Hadis qudsi dari Huzaimah melalui 4 jalur hadis, 4 hadis. Yang pertama Abu Naim, yang kedua Al-Hakim, yang ketiga Ad-Dailami, dan jalur yang keempat Abu Syekh, yaitu Bukhari dari Huzaimah. Apa kata Rasulullah? Uhiya ilayya ya aqal mursalin wal munzirin. Diwasiatkan oleh Allah padaku, wahai saudara segala rasul, wahai segala saudara orang yang memberi peringatan, anzir qaumaka, beri peringatan umat engkau. Dengan apa? Dengan 5 masalah. Pertama yaitu wala yadkhulul buyuti, jangan masuk ke rumahku, ke ibadahku, tempat musola, masjidku, kata Allah, illa bil qalbin salim, kecuali dengan hati yang suci, tulus, ikhlas, tidak ada dendam dan khusumat. Yang kedua kata Allah, jangan masuk ke masjidku, rumah ibadahku, illa al-lisanis shadiqah, lidah yang jujur. Berarti jika ada lidah yang tidak jujur, jika ada hati yang masih dendam di antara saudara kita, maka berarti ini dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga ialah yadan naqiyah, tangan yang disucikan, yang dibersihkan. Yang keempat adalah furujit tahirah, kemaluan, kehormatan yang suci dan bersih. Disinilah maka pemerintah menaruh cuci tangan itu sebagai itu instruksi dari pemerintah. Kita laksanakan dengan surat An-Nisa ayat 59. Wa atiullaha ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Tafsir Al-Jawahir jilid 5, 3 hadis, Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Dailami dari Aisyah. Apa yang dimaksud dengan ulil amri? Ada 3 macam. Pertama adalah pemerintah yang mengatur segala peraturan untuk rakyat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua, patuhilah pemerintah urusan apa yang kita urus. Kita mengurus KTP, jangan dipatuhi masalah kesehatan. Kita mengurus itu masalah izin bangunan, jangan dipatuhi pertanahan. Di apa yang diurus itu yang dipatuhi, itu ulil amri minkum.
Yang ketiga pangkalnya ya ayyuhalladzina amanu ulil amri minkum, itu adalah ulama. Sudah banyak fatwa-fatwa ulama yang keluar, termasuk disejalankan dengan ilmu protokol kesehatan. Kenapa demikian? Karena masalah kesehatan bukan ulama menguasai, walaupun ada, bukan pemerintah, tapi adalah dokter. Maka kita patuhilah masalah ulama, patuhi peraturan pemerintah, patuhilah peraturan dari kesehatan atau yang disebut dengan protokol kesehatan. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir yang dilarang ke masjid oleh Allah ialah az-zulmah, orang yang menganiaya temannya sendiri, mengambil hartanya, hatta yuradda tilka ila aliha, sampai harta itu dikembalikan kepada yang punya. Berarti siapa yang pernah mencuri, merampok, menodong, membegal, dilarang masuk masjid oleh Allah sebelum dikembalikan kepada yang punyanya. Akhirnya apa yang harus kita perbuat? Larangan 5 Allah ialah mari kita taubat kepada Allah. Jika masih ada selama ini hati ini dendam, kusumat, pikir, dan ada yang masih itu sesama teman tidak itu senang menyenangi, ada lidah ini yang saling provokator, lidah yang saling bohong, lidah yang saling menghujat, kita tobat kepada Allah supaya kita bisa untuk masuk masjid. Apalagi bulan Ramadan, satu-satunya doa Rasulullah yang beliau minta 3 bulan lamanya, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, beri kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tidak dilarang Allah, dilindungi dari penyakit yang berbahaya ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.